Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya di pagi hari ini. Perkenalkan saya Pradityo Priastomo dengan nomor NIM 24114703. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Penerapan dan Teknologi, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan untuk proposal penelitian yang saya ajukan, yaitu analisis risiko pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa air bersih metode horizontal directional drilling di Jalan RA Kartini, sisi utara menuju ke Jalan Rumah Sakit Fatmawati. Latar belakang mengapa saya mengambil permasalahan ini adalah penyediaan air minum perpipaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan infrastruktur dari dasar perkotaan. eh, saya melihat kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta Selatan mendorong adanya pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan kapasitas jaringan pipa. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan optimasi pipa ukuran 200 mm menjadi diameter 300 mm pada ruas jalan RA Kartini hingga ke Jalan Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan. Kita bisa lihat bahwa konteks proyek dan lokasi pekerjaan itu ada berada di Jalan RA Kartini, sisi utara hingga Jalan Rumah Sakit Fatmawati. Penelitian menempatkan perubahan pola kerja sebagai sumber risiko yang perlu dikendalikan. Kita lihat bahwa diameter pipa yang dipasang ada ukuran 300 mm dengan panjangnya kurang lebih hampir 1.208 meter dengan metode pekerjaan HDD dan boring manual, jam pekerjaan di pukul 22 malam hingga pukul 04 pagi. Terlihat bahwa pekerjaan itu adalah dari Jalan RA Kartini Raya, sisi utara hingga menuju ke Jalan Fatmawati Raya. Pokok masalah dan tujuan penelitian adalah kita ingin melihat bahwa potensi risiko pada pelaksanaan pemasangan pipa air bersih metode HDD muncul karena ruang kerja terbatas atau jalan raya padat. Eh, dan juga adanya perubahan waktu kerja menjadi menjadi malam hari yang tadinya kita rencanakan di siang hari, dan juga kita harus melihat apa risikonya keselamatan pengguna jalan tetap juga harus kita jaga. Dari pokok masalah itu kita mempunyai beberapa pertanyaan penelitian, yaitu adalah risiko apa saja yang muncul pada pekerjaan HDD ini, kemudian bagaimana tingkat risikonya berdasarkan probability dan impact-nya, kemudian risiko apa yang menjadi prioritas pengendaliannya. Lalu bagaimana rekomendasi mitigasi agar pekerjaan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Dari situ kita mempunyai tujuan bahwa gimana kita mengidentifikasi risiko pekerjaan, sebagaimana kita menilai tingkat risiko, terus bagaimana menentukan prioritas mitigasi dan menyusun rekomendasi pengendalian. Di sini saya melakukan pembatasan penelitian, yaitu pada ruang lingkup atau objeknya adalah bahwa objeknya itu adalah pekerjaan pemasangan pipa air bersih diameter 300 di Jalan RA Kartini sisi utara hingga ke Jalan Rumah Sakit Fatmawati di sisi utara, itu dengan metode pekerjaan horizontal directional drilling dan manual boring. Di sini saya membatasi bahwa ruang lingkup analisisnya adalah dari aspek risiko. Kemudian kita melihat bagaimana penilaiannya dari probability, terus impact metriknya dari skala 1 sampai 5. Dan di sini saya tidak membahas hidrolika jaringan dan desain struktur plat besi secara detail. Kemudian dari metodologi penelitian apa yang saya lakukan adalah kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis risiko. Data kami peroleh dari dokumen izin, press release rekayasa lalu lintas, paparan teknis, observasi, dan dokumentasi lapangan. Dari sini kita bisa lihat bahwa diagram alir penelitian itu dari kita mulai, kemudian identifikasi masalah dan lokasi pekerjaan, kemudian pengumpulan data, dokumentasi, observasi, dan juga dokumennya. Kemudian dari situ kita identifikasi risiko pekerjaannya, kemudian dari situ kita melakukan penilaian probability dan impact-nya.
Kemudian kita melakukan penilaian nilai risikonya, lalu kita klasifikasikan dan prioritaskan mana risikonya. Dari situ kita bisa analisis, mitigasi, dan risiko apa yang terjadi. Kemudian dari situ kita bisa memberikan kesimpulan serta memberikan rekomendasi dari situ hingga selesai. Risiko kata diri tinggi dan sakit tinggi diperlakukan sebagai prioritas pengendalian. Data pokok proyek, secara proyek itu menambah pekerjaan pemasangan optimasi pipa RKT ini sampai dengan rumah sakit Fatmawati sisi utara dengan melakukan pemasangan pipa diameter 300, optimasi dari pipa 200 dengan panjang kurang lebih 1.208 meter. Metode yang digunakan adalah horizontal direction drilling dan manual boring. Waktu kerjanya itu untuk di weekday di Senin sampai Jumat itu dari pukul 22 malam hingga 04.00 pagi, dan kemudian pada weekend atau Sabtu Minggu itu pada melakukan bisa pekerjaan selama 24 jam. Dari situ kita melakukan pengamanan apa yang dibutuhkan seperti rambu, lampu, plekmen, plat besi, dan spanduk pemberitahuan. Kondisinya yang menjadi perhatian adalah bahwa area galian yang kami lakukan di pada malam hari itu harus ditutup plat besi pada pagi dan sore hari, hingga pagi sampai sore hari itu karena apa? Karena kami tidak diperbolehkan untuk melakukan penggalian di siang hari. Kemudian pekerjaan malam juga kita membutuhkan rambu dan penerangan yang memadai. Lalu dari koordinasi lalu lintas itu adalah menjadi bagian pengendalian risiko. Kita kemudian klasifikasikan aspek risiko. Yang pertama adalah lalu lintas. Kita bisa lihat di sini lalu lintas yang bisa lihat ada kemungkinan kemacetan dan kemungkinan adanya penyempitan jalur dan konflik kendaraan dengan alat kerja. Kemudian untuk yang kedua adalah keselamatan pengguna jalan. Bagaimana bisa kemungkinannya kendaraan tergelincir, lampu tidak terlihat, dan akses terganggu. Dari keselamatan pekerjaan, pekerja tertabrak, bisa kemungkinan juga kelelahan kerja malam dan pencahayaan kurang. Kemudian dari teknis boringnya HDD, bahwa kita harus melihat bagaimana deviasinya pengeborannya, terus gimana dengan bentrok dengan utilitas existing, dan bagaimana jika terjadi kegagalan pooling pipa. Lalu di sini juga aspeknya adalah mutu pekerjaan, gimana jika pengelasan tidak sesuai, secara pekerjaan hidrostatiknya gagal, atau restorasi galiannya tidak sesuai atau tidak rata sehingga menyebabkan ambles dan menyebabkan kecelakaan. Kemudian dari waktu dan biaya kita bisa melihat bagaimana keterlambatan proyek atau progres, bagaimana tingginya biaya lembur, atau bagaimana untuk biaya pengamanan. Kemudian dari sosial dan izin kita melihat bagaimana keluhan masyarakat, komplain, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan jam atau izin yang eh, ditentukan. Dari hasil penilaian risiko awal diketahui bahwa ada beberapa nilai-nilai yang tinggi, yaitu adalah pengendara tidak melihat area kerja pada malam hari dengan nilai risiko itu 20 atau kategori sangat tinggi. Kemudian di sebelahnya itu ada kemacetan akibat penyempitan jalur, terus ada keterlambatan progres akibat waktu pekerjaan yang terbatas, kemudian adanya kemungkinan plat besi yang tergeser, kemudian bisa terjadinya pekerja galian tertabrak kendaraan, terus gimana terjadinya deviasi pengeboran dengan gangguan akibat utilitas, pencahayaan area kerja yang kurang, dan juga keluhan masyarakat akibat kebisingan pada malam hari. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar risiko prioritas berkaitan langsung dengan visibilitas, kemudian lalu lintas dan K3. Tapi skor tinggi juga tidak dipengaruhi hanya dari peluang kejadian, tapi juga dampak gimana keselamatannya dan juga operasional. Sini bisa terlihat bahwa mitigasi difokuskan pada risiko yang tinggi dan sangat tinggi. Jika dilihat dari analisis pemerasan dan prioritas, bahwa dari nilai risikonya itu dinilai dengan rumus R sama dengan P kali L, di mana risiko tinggi dan sangat tinggi menjadi risiko mitigasi, bahwa kita harus membuat prioritas pengendalian. Jadi area kerja malam harus terlihat lebih awal oleh pengendara. Jadi kemungkinan akan dipersiapkan lebih cepat. Bagaimana caranya pun itu. Kemudian penyempitan laju juga perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan konflik kendaraan dengan alat kerja. Kemudian plat besi menjadi titik kritis saat jalan dibuka pada pagi hingga sore hari. Kemudian pekerja membutuhkan pemisahan zona kerja yang jelas dari lalu lintas yang aktif. Kemudian lalu lintas utilitas existing juga harus dipastikan sebelum pelaksanaan ADD.
Dari hal-hal yang tadi kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi mitigasi risiko. Yang pertama untuk visibilitas area kerja di mana kita harus memberikan lampu reflektif, lampu selang, lampu kedip, barrier dan flagman sebelum titik pekerjaan hingga bisa melakukan minimalisir untuk kendaraan bisa melihat atau bisa melihat dengan jelas. Yang kedua adalah untuk kemacetan dan konflik lalu lintas, sehingga pekerjaan itu dipindahkan dari siang hari menjadi malam hari. Kemudian juga pengaturan lajur, terus gimana kita koordinasi dengan disub dan gimana juga untuk kita pembukaan jalannya di saat sebelum jam padat itu terjadi. Yang ketiga adalah plat besi bergeser atau tidak rata. Jadi plat besinya nanti akan dipasang secara rata, terus kemudian diperiksa secara rutin dan diberikan pengunci atau penahan. Lalu pekerja tertabrak kendaraan. Di sini eh, zona kerjanya juga kita akan batasi dengan barrier yang menggunakan standar, kemudian menggunakan APD yang reflektif, jadi sehingga terkena cahaya itu akan memberikan cahaya balik. Kemudian safety briefingnya seperti setiap akan memulai pekerjaan, terus bagaimana pengawasan dari K3-nya. Kemudian kalau kita lihat dari gangguan utilitas existing, kita akan mitigasinya adalah kita melakukan test speed, kemudian kita mengecekkan utilitas, kita kontrol kedalaman boring, terus juga kita koordinasi dengan pemilik utilitas lain. Kemudian untuk kedampatan progres, mitigasi kita adalah eh, gimana pekerja-pekerja krisis itu pada akhir pekan kita lakukan secara 24 jam dan juga kesiapan material itu sebelum mulai pekerjaan kita persiapkan juga bagaimana kita adakan monitoring harian. Ini adalah beberapa dokumentasi-dokumentasi pendukung lapangan, gimana ada yang pengelasan pipa HDPE, ini adalah plat besinya, kemudian ini adalah rambu-rambu yang digunakan pada malam hari, kemudian ini adalah lampu selang penunjuk area kerja, safety briefingnya juga dengan pekerja, dan ini adalah gimana koordinasi teknis kami dengan instalasi terkait. Dari hal-hal tadi, kita memberikan kesimpulan sementara dari proposal ini adalah yang mana risiko utama itu berada pada eh, keselamatan pengguna jalan atau kemudian juga lalu lintas seperti apa, terus dari aspek ketiganya gimana, secara teknis HDD, waktu dan kepatuhan izin. Di sini kita melihat bahwa prioritas tertinggi adalah eh, gimana pengendara di jalan yang tidak melihat area kerja pada saat malam hari. Terus juga kita bisa melihat dari probability untuk impact metrik membantu memilah risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dari mitigasi utamanya itu bahwa memang kita harus menentukan bahwa rambu atau lampu itu harus memadai, kemudian adanya flagman, kemudian adanya safety briefing sebelum mulai pekerjaan, terus bagaimana melakukan pemeriksaan plat, terus tes speed utilitas sebelum mulai pekerjaan, terus bagaimana pekerjaan kritis di akhir pekan kita kerjakan dan selama 24 jam, dan juga koordinasi secara rutin. Mungkin eh, dari saya ini adalah presentasinya. Terima kasih waktunya. Jika ada pertanyaan ataupun yang mau ditanyakan, bisa diskusikan setelah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.